Shalom, selamat pagi menjelang siang. Selamat beribadah kembali pada hari ini di GSI OFM Rata. Mari kita bawa hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bawa ucapan syukur di hadapan Tuhan buat seluruh penyertaan, buat seluruh kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Haleluya. Di hadapan Tuhan kita sembah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku,
kerendahan hati, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih atas berkat pemeliharaan, atas kebaikan-Mu, atas segala pertolongan-Mu, atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau selalu memeluk kami, Engkau selalu menggenggam tangan kami, Engkau selalu menuntun langkah kami. Kami tahu perjalanan kami panjang, yang kami yakini dan sangat kami imani. Setiap perjalanan kami dari detik, dari langkah ke langkah, Engkau bersama dengan kami. Ibadah ini pun Engkau bersama dengan kami. Curahkan roh-Mu di tengah-tengah kami. Lawat hati kami, lawat pribadi-pribadi kami. Urap hamba-hamba Tuhan yang hari ini melayani kami. Kami mau pulang dimerdekakan oleh kebenaran-Mu. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang menerima mujizat yang besar, yang nyata, yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepekan atau 1 minggu ini Kau telah menjamah, memelihara dan melindungi kami. Terpuji-pujilah Kau, segala hormat dan pujian, segala-galanya di dalam ibadah ini hanya untuk Engkau. Haleluya, amin. Amin. Semua siap untuk memuji Tuhan? Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita karena Tuhan hadir di sini untuk melawat setiap hati kita yang hadir di tempat ini. Amin.
karena Kau telah melawat kami. Kau yang memberikan kemenangan buat kami. Kau yang memberikan mujizat buat kami, Bapa. Penebusanmu di tempat ini, Tuhan. Roh Kudus-Mu, Bapa. Oh, haleluya.
Pada saat pagi hari ini kami rindu Kau melawat kami dan menjamah hati dan kehidupan kami. Kau akan membawa kami masuk di dalam rencana-Mu lebih dalam lagi di setiap waktu yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Hamba berdoa agar Engkau yang bertata Roh Kudus di tengah-tengah ruangan ini menguasai hidup dan pemikiran kami, menguasai seluruh hati kami dan keberadaan kami. Buka hati kami selebar-lebarnya agar Kau berbicara kepada kami dan membawa kami masuk di dalam rencana-Mu lebih dalam lagi. Hamba menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan pengurapan daripada Roh Kudus. Kau Tuhan yang akan menjamah dan menguasai hati kami. Kau menaklukkan setiap pikiran kepada Kristus, merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh kampuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hanya Kau Tuhan yang bertata di tengah-tengah kami dan menjamah kehidupan kami. Dan biarlah hati kami sungguh-sungguh terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pada musik leader, musik dan juga singer yang hari ini telah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Tema hari ini yang akan saya bawakan adalah judulnya New Season Has Come, ya. Musim baru telah tiba. Bapak Ibu Saudara, kita harus mempersiapkan untuk musim yang baru. Mengapa? Karena kenaikan, sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga melambangkan adanya pergantian musim yang baru. Ini sesuatu yang sangat menarik. Mengapa? Karena musim yang baru itu menggambarkan kondisi atau keadaan yang berganti setelah terjadi masa atau musim yang berat. Kalau saudara perhatikan, pada mulanya kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan diiringi dengan hari raya Pentakosta. Pada mulanya Pentakosta adalah hari raya umat Yahudi yang diselenggarakan 50 hari setelah Paskah. Ini merupakan satu perayaan pengucapan syukur atas hasil panen. Orang-orang akan berkumpul di Yerusalem, kemudian mereka akan merayakan hari raya 7 minggu yang dikenal sebagai hari raya buah sulung atau Pentakosta. Ada satu sukacita yang besar, ada satu pengucapan syukur yang besar karena ada satu perayaan peringatan tentang selesainya musimnya panen ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada kegembiraan, ada perayaan yang menandai satu perubahan musim. Dan saudara tahu, musim panen ini telah berakhir dengan adanya kelimpahan dan sukacita akibat panen tersebut. Saudara, Tuhan menggunakan kesempatan perayaan ini, Pentakosta, hari kenaikan Tuhan Yesus, 10 hari sesudahnya, sebagai titik di mana terjadinya sebuah perubahan dalam sebuah musim yang berlalu. Saudara harus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ketika sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, orang-orang Israel ada di dalam penjajahan yang sangat berat. Mereka masuk di dalam penjajahan Romawi. Mereka ada di dalam satu kungkungan gitu ya, dengan adat istiadat, hukum Taurat yang membawa mereka ada di dalam satu beban yang sangat besar. Bahkan Alkitab mengatakan sebetulnya tidak ada satupun yang dapat melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna. Itulah sebabnya Kristus datang. Dan ketika Kristus datang, dia bangkit, dia mati di kayu salib, dia bangkit. Kemudian selama 40 hari dia membuktikan, di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Dia bangkit dari maut. Dan kemudian setelah 40 hari dia naik ke surga, yang sebentar lagi kita akan peringati. Itulah sebabnya saya katakan kita membutuhkan musim yang baru. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kemudian diikuti dengan hari raya Pentakosta adalah satu musim yang baru bagi orang-orang percaya pada masa itu dan juga bagi kita pada saat ini. Mengapa? Karena sebetulnya saudara, kita sudah melalui masa-masa yang berat. Pandemi COVID-19 ini 1 tahun lebih membuat banyak perubahan terjadi. Ada perekonomian yang rusak, kesehatan, kesempatan, kehidupan sosial yang terbatasi. Dan kemudian kita menganggap bahwa segala sesuatu yang sudah berlalu bisa berlalu begitu saja. Rupanya saya menganggap dan melihat bahwa Tuhan mau
kita mengalami musim yang baru? Mengapa kita membutuhkan musim yang baru? Karena musim yang baru menggambarkan pengharapan yang baru. Di tengah-tengah masa kesulitan, masa paceklik, masa yang berat, kita membutuhkan musim yang baru untuk membuat hidup kita kembali bergairah, iman kita kembali menggeliat, dan kehidupan rohani kita kembali membara. Saudara tahu, rupanya Alkitab pun mencatat bahwa banyak kisah di dalam Alkitab yang menggambarkan perlunya manusia akan musim yang baru. Saudara, saya akan bacakan buat saudara. Saudara boleh buka di dalam Kejadian pasal yang ke-8. Kisah pertama di dalam Alkitab yang membutuhkan musim yang baru. Ayat di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Ini kisah tentang Nuh. Yang sesudah banjir besar, Tuhan memberikan pelangi untuk menandai selesainya satu masa penghakiman. Alkitab mencatat begini, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Perhatikan ayat 22 ini. "Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan bahwa sesudah ada masa penghakiman yang sangat berat. Itu sangat berat. 1 tahun lebih sejak dari air bah, kemudian hujan yang besar 40 hari 40 malam, kemudian air bah itu menguasai bumi. Itu 1 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan sesudah itu terjadi, waktu Nuh mempersembahkan korban, Tuhan mengatakan, mulai saat ini, apa yang dia berikan? Satu tanda di atas langit, yaitu pelangi. Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini kita masih bisa melihat pelangi sebagai tanda bahwa satu musim akan berlalu, satu kesusahan akan berlalu, satu masa penghukuman akan berlalu, dan akhirnya akan terjadi pergantian musim. Saudara dan saya juga membutuhkan satu pergantian musim di tengah-tengah masa yang begitu paceklik, begitu berat, karena kita melangkah dengan begitu sulit dan sukar. Saudara mungkin mengalami perubahan-perubahan di dalam perekonomianmu, keuanganmu. Ada masalah-masalah yang terjadi. Mungkin kesehatan saudara mengalami penurunan. Ada kejadian-kejadian yang kami mungkin tidak ketahui selama 1 tahun yang berlalu. Tapi hari ini Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan ada satu pengharapan yang besar ketika Tuhan memberikan musim yang baru dalam kehidupan kita. Apalagi cerita yang lainnya, cerita kematian anak sulung di Mesir dan melewati Laut Merah yang menandai berakhirnya perbudakan Israel, bangsa Israel di Mesir selama 400 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang besar, ada satu titik, ada satu momen di mana Tuhan mengganti, membawa gitu, seperti menghapus orang-orang Israel yang dikejar oleh orang Mesir melalui Laut Merah. Akhirnya orang-orang Mesir mati di tengah-tengah Laut Merah itu, menandai bebasnya orang Israel dari perbudakan Mesir selama 400 tahun. Ada satu titik di mana satu perubahan yang terjadi. Elia melawan Nabi Baal yang kemarin mungkin kita tonton bersama-sama, menandai berakhirnya musim kemarau selama 3,5 tahun di Israel. Waktu kemarin kita tonton film itu, kita katakan, wow, dahsyat, api turun dari surga, membakar persembahannya Elia yang sudah dibasahi oleh 12 buyung air. Dan titik itu menandai satu perubahan yang baru. 3,5 tahun kering, tidak ada air, semua orang kekeringan, semua orang tidak punya air, sungai-sungai kering, semua kekurangan. Tapi titik itu, ketika api menyambar dari surga, masuk membakar persembahan Elia, Alkitab mencatat, kemudian terjadilah hujan yang sangat besar dengan satu tanda kecil, awan di langit sebesar telapak tangan.
Bapak Ibu Saudara, kita perlu musim yang baru. Musim yang baru menggambarkan pengharapan yang baru, kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menandai kedatangan Roh Kudus Sang Penolong dan Penghibur yang diutus Bapa untuk membuka satu musim yang baru, yaitu musim kebangkitan orang-orang percaya atau gereja. Titik ini hampir 1 tahun sudah berlalu seperti yang tadi saya katakan. Pandemi COVID mengikat kita, membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi di minggu ini ketika kita merayakan bersama-sama kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan adanya 10 hari Pentakosta, marilah kita bersama-sama menyambut musim yang baru. Saudara mungkin merasa ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang harus dipulihkan dari hidup kita. Kita mungkin sedang terseok-seok dalam perjalanan iman kita. Tapi hari ini Tuhan katakan, firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa Dia sedang menyiapkan musim yang baru buat saudara. Yang kedua, musim yang baru mengingatkan kita bahwa masalah tidak berjalan selamanya. Keadaan akan berganti sama seperti musim yang berganti. Keadilan dan kedaulatan Tuhan membuat kita memahami kalau adanya pergantian musim dalam kehidupan di dunia bukan hanya untuk menandai hari dan pergantian waktu, tapi juga untuk membuat manusia menyadari keberadaan mereka yang terbatas dan hanya. Mengetahui bahwa segala sesuatu akan berjalan dan bergulir sesuai dengan kehendak Tuhan yang diberikan melalui setiap musim dalam kehidupan kita. Saudara, tidak ada yang abadi termasuk masalah kita. Walaupun mungkin saudara mengalaminya bertahun-tahun. Walaupun mungkin seperti teman saya, maminya sakit, udah bertahun-tahun gak bisa lakukan apa-apa. Tapi dikatakan oleh Alkitab, tidak ada yang abadi, bahkan masalah itu sendiri. Musim akan berganti, kesedihan akan berlalu, masalah dan pergumulan akan selesai. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini, termasuk kesulitan kita. Bahkan seharusnya termasuk luka kita, termasuk semua apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa hanya Dia yang tidak berubah dalam kedaulatan dan kekekalannya. Ketika kita berada dalam pergumulan dan masalah, Tuhan menginginkan kita membiarkan Dia menggenggam tangan kita dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena hanya Dia yang tidak berubah selama-lamanya. Saudara, pergantian musim menandai bahwa tidak ada kesusahan yang abadi. Walaupun kita masih menangis, tidak ada tangisan yang abadi, tidak ada masalah yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Semua pasti akan berlalu. Ingat bahwa ada satu pengharapan yang besar. Tuhan memberitahukan kepada kita walaupun kita saat ini masih bergumul dengan hal yang sama. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Hanya Dia dengan kedaulatannya, dengan kekuasaannya. Dan itulah yang kita butuhkan pada saat ini. Tuhan rindu kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk pekerjaan Tuhan yang akan membawa pembaharuan dalam kehidupan kita, membawa semangat yang baru, menggantikan semangat yang patah. Apakah Bapak Ibu Saudara siap dan sudah mempersiapkan diri? Musim yang baru tiba dengan kedatangan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan buka bersama dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya mau Bapak Ibu Saudara setelah mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Walaupun ada mungkin perubahan yang terjadi, ada masalah, pergumulan yang terjadi, ingat bahwa Dia sedang memberikan musim yang baru dalam hidup kita. Dia mau dan rindu untuk menjamah, melawat kita dan memulihkan kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Kita baca ayat ini bersama-sama. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-8. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Dia diangkat, sebelum
dirinya. Setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama yang barang mereka meninggal dari Yerusalem dan dulu mereka tinggal di situ menantikan di bawah yang kemudian dia katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka hanya mereka itu kumpul di situ. Tuhan, engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara kita mengalami musim yang baru? Yang pertama, caranya adalah fokus kepada Tuhan dan karyanya dalam kehidupan kita. Gambaran dalam ayat yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8 menunjukkan adanya perubahan yang sedang dikerjakan Tuhan Yesus pada masa itu. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-6, fokus murid-murid Tuhan Yesus malah bertanya kepada kerajaan yang terjadi pada masa itu. Mereka nanya gini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka bukan melihat pada rencana Tuhan. Padahal Tuhan lagi ngomong di dalam ayat yang keempat. Dia ngomong, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau saya jadi muridnya Tuhan Yesus, seharusnya pertanyaannya kita nanya, siapa Roh Kudus? Roh Kudus yang mana yang Tuhan janjikan yang di dalam Yohanes? Kan udah lupa tuh. Dalam cerita ini dikatakan bahwa Tuhan sedang memberitahukan bahwa dia hidup, dia bangkit, dia hidup, dia bangkit. Cerita tentang Roh Kudus itu sudah ada di dalam kitab Yohanes, tapi itu udah lama sekali. Mungkin sebelum Tuhan Yesus itu mengalami kematian, dan pasti murid-muridnya lupa. Tapi pertanyaannya, murid-muridnya tidak bertanya tentang hal itu. Waktu Tuhan Yesus bangkit, mereka menganggap ada satu pengharapan. Oh, Tuhan Yesus pasti akan mendirikan kerajaan yang baru, akan membangkitkan kembali kekuasaan Israel. Sehingga mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan lagi ngomong tentang Roh Kudus. Dia ngomong murid-muridnya tentang apa? Kerajaan bagi Israel. Saudara, kadang dalam kehidupan kita lebih fokus kepada diri kita sendiri, lebih fokus kepada masalah kita, lebih fokus kepada kehidupan kita daripada fokus kepada rencana apa yang Tuhan mau kerjakan, karyanya di dalam kehidupan kita. Gambaran ini ketika Tuhan Yesus ngomong sama orang-orang Israel ini, sama murid-muridnya, mereka malah bilang, Tuhan, kalau pakai bahasa saya, selesaikan dulu masalah saya. Tuhan bilang, kamu akan mengalami pemulihan dari Roh Kudus. Selesaikan dulu nih tentang hutang saya. Tuhan bilang, kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Selesaikan dulu Tuhan tentang pergumulan hidup saya. Kadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mengerjakan karyanya dalam hidup kita ketika kita fokus kepada Tuhan. Masalah akan membuat kita terbelenggu, gak bisa berjalan dari apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan. Berapa banyak di antara kita sebetulnya yang sangat membutuhkan Roh Kudus? Banyak, saudara. Saudara harus tahu sedang terjadi kegerakan di mana-mana. Mengapa? Karena pandemi COVID ini membuat satu wadah yang tadi saya bilang begitu banyak masalah terjadi. Mungkin perekonomian kita kena, mungkin keuangan kita kena, kesehatan kita kena, kehidupan sosial kita kena, mungkin masalah rumah tangga kita jadi bertubi-tubi, mungkin masalah dengan anak kita jadi masalah yang besar.
hari ini kita sebetulnya membutuhkan pemulihan dari Tuhan, membutuhkan pemulihan dari Roh Kudus. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 16-19 mengatakan begini Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Dan dalam ayat yang ke-18 Tuhan ngomong gini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara bayangkan dalam ayat ini, Tuhan lagi ngomong bahkan untuk kesuksesan kita, untuk pernah Tuhan kerjakan kedahsyatan dalam hidup kita. Tuhan bilang bangun, berjalan, maju ke depan, karena Tuhan ada di depan kita. Dia memimpin langkah kita di depan. Kita tidak pernah bisa mundur ke belakang. Kita tidak pernah bisa putar balik kehidupan kita dan berpegang dengan apa? Dengan kedahsyatan Tuhan di masa lalu. Bahkan Tuhan ngomong, sekalipun gini loh, aku telah membuat jalan dari laut, melalui laut, bahkan dikatakan melalui air yang hebat. Jangan ingat itu. Saudara, salah satu penghalang belenggu kita untuk memasuki musim yang baru, memasuki berkat yang baru, memasuki pengharapan yang baru, karena kita terlalu lama hidup di dalam masa lalu kita, terlalu lama hidup di dalam luka kita, terlalu lama hidup di dalam keberhasilan kita di masa lalu. Kita lupa untuk melangkah ke depan, padahal Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang baru, mempersiapkan pengharapan yang baru, mempersiapkan pemulihan dalam kehidupan kita. Kita masih berkubang di tengah-tengah keadaan dan kondisi yang lalu. Mudah nggak Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit dari masa lalu, bangkit dari keberhasilan kita yang lalu, bangkit dari kegagalan kita yang lalu? Gak mudah. Bangkit dari luka kita gak mudah. Tapi Tuhan minta kita untuk fokus kepada Dia. Tuhan bilang sama murid-muridnya, aku akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Kamu sudah dengar bahwa Yohanes membaptis dengan air, tapi aku akan membaptis dengan Roh Kudus. Mereka malah ngomong, Tuhan pulihkan dulu keadaanku, Tuhan tolong dulu kondisi keuangan kami, Tuhan tolong dulu pride kebanggaan kami sebagai orang Israel. Tuhan ngomong, kamu gak perlu tahu kapan masalah itu akan selesai. Makanya tadi saya awali bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini akan tetap berakhir Bapak Ibu. Tidak ada yang kekal. Walaupun kadang akibatnya masih kita dapat rasakan, tapi kita tetap harus maju, tetap harus berjalan, tetap harus menantikan apa yang sedang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Orang yang tetap hidup dalam masa lalu, kehebatan dan kedahsyatan masa lalu, masalah dan pergumulan, kesesakan dan kesulitan yang terjadi di masa lampau, akan kesulitan untuk maju dan melihat perkara yang lebih besar daripada masa lalu. Fokus kepada kehidupan mereka, pada masalah mereka, pada apa yang mereka alami, akan membelenggu mereka sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan sekarang. Tuhan kerjakan di saat ini. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita hanya untuk melihat kepadanya, kepada karyanya, bukan hanya kepada hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Tadi saya katakan, mudah kan? Tidak mudah. Kita mungkin banyak masalah, kita mungkin banyak luka, kita mungkin banyak keberhasilan, bahkan kita mungkin banyak kegagalan. Tapi hari ini Tuhan menginginkan kita untuk bangkit, untuk fokus kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan di masa sekarang, di dalam musim yang baru,
yang sedang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-36 sampai 38. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan kepada murid-muridnya. Itu Tuhan Yesus yang mengatakannya. Dikatakan Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambahkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan yang pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru itu pula. Bapak Ibu Saudara, ini gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus mau mempersiapkan satu wadah yang sungguh-sungguh baru. Bukan berarti saya harus ganti semua kondisi saya, bukan. Tapi mempersiapkan hati kita untuk hal yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya bawa baju yang baru, Bapak Ibu. Rasanya saya akan jadi orang yang aneh kalau baju saya yang ini robek dan kemudian saya potong dan gunting kain ini. Ada nggak orang yang nambal baju yang lama seperti yang saya pakai karena bolong dengan memotong kain yang baru? Ada nggak? Tapi Alkitab, Tuhan Yesus ngomong ada yang melakukannya. Harusnya kita pakai baju yang baru saja. Kita tanggalkan yang lama. Alkitab ngomong di dalam Petrus itu, banyak orang mau pakai yang baru tapi nggak mau tanggalkan yang lama. Dia mau pakai baju yang bolong tapi ditambal pakai kain yang baru, digunting dari baju yang baru, ditambahkan di dalam baju yang lama. Dan orang percaya banyak melakukan. Kita mau menerima berkat yang baru. Kita mau menerima pengharapan yang baru. Kita mau menerima pengurapan yang baru. Tapi kita masih mau memakai kantong kulit kita yang lama. Kita masih mau memakai pemikiran kita yang lama. Ketika Tuhan bilang, ayo kita jalan, ayo kita melangkah, ayo kita mengalami pengurapan yang baru dari Tuhan, kita bilang gak mau. Kenapa? Karena kita sibuk dengan cara pemikiran kita sendiri. Kita masih hidup di dalam masa lalu kita. Kita masih hidup di dalam hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita dan gak mau beranjak dari situ. Hari ini Alkitab mengatakan dengan jelas, kita harus mempersiapkan kantong kulit yang baru. Gak mungkin kita menaruh sesuatu yang baru. Kita gak mungkin kasih kado yang bagus pakai kertas koran sama orang yang kita kasihi. Gak mungkin. Cuma tuker kado yang bikin kayak gitu. Ya, kita pasti kasih. Sekarang kantongnya macam-macam. Kantongnya bahkan harus beli lagi karena itu sesuatu yang baru. Mengapa? Karena itu menunjukkan penghargaan kita. Tapi berapa banyak di antara kita, kehidupan kita, kita bilang, Tuhan, aku mau berkat yang baru. Aku mau pengurapan yang baru. Aku mau supaya Tuhan memberikan pengharapan yang baru dalam hidupku. Pengalaman-pengalaman yang baru. Tapi kita masih memakai kantong kulit yang lama. Kantong pikiran kita itu. Saudara, berdiri yuk bersama-sama dengan saya. Saya katakan begini, cara berpikir kita kadang menghalangi berkat dan pengurapan Tuhan yang baru turun dalam hidup kita. Cara berpikir kita akan membatasi Tuhan bergerak dalam kehidupan kita. Apakah kita rindu mengalami pemulihan dari Tuhan? Tuhan selalu dan sedang merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Jika di waktu-waktu yang lalu kehidupan kita penuh dengan kesedihan,
pergumulan yang berat, perasaan yang terluka. Bangkitlah hari ini. Kenaikkan Tuhan Yesus ke surga. Dan turunnya Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam musim yang baru. Musim yang penuh dengan berkat dan kekuatan Tuhan. Memenuhi hati kita dengan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akan ada doa 10 hari melalui Zoom. Gak usah datang pergi ke gereja. Saudara bisa di tempat masing-masing. Kami kemarin sudah berdoa supaya ketika saudara mengikutinya bersama-sama di tempat saudara masing-masing, saudara akan dilawat oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Persiapkan hati kita, persiapkan kehidupan kita, karena Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Buka hatimu selebar-lebarnya. Urapilah kami dengan minyak baru. Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan? Ada banyak peristiwa yang mungkin sudah terjadi dalam hidupmu dan saudara mungkin tidak bisa melupakannya dengan mudah. Tapi hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, aku membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Aku membutuhkan kantong kulit yang baru yang dari Tuhan. Tolong saya, agar saya bisa mempersiapkannya dengan sepenuh, dengan sungguh-sungguh. Tuhan sedang mempersiapkan musim yang baru buat kita, menunjukkan pengharapan yang baru, menunjukkan pemulihan yang baru. Dan biarkan Roh Kudus menjamah hatimu, menjamah hidupmu, agar engkau lebih lagi fokus kepada Dia, dipulihkan, menerima berkat, menerima pengharapan, menerima pengurapan yang berasal daripadanya. Haleluya, haleluya. Urapilah kami, haleluya. Hallelujah.
kuatkan kami bersama-sama untuk masuk di dalam rencana kuatkan urapi seluruh jemaat berkat yang baru membawa mereka masuk di dalam rencana-Mu lebih dalam lagi, dan biarkan mereka menikmati berkat-berkat yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Teruslah Roh-Mu mengalir di hati kami. Biarkan kami menikmati musim yang baru. Biarkan kami menikmati pemulihan yang baru. Biarkan kami menikmati pengharapan yang baru. Biarkan kami menikmati berkat-berkat yang baru. Biarkan kami merasakan dan mengalami cara-cara yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan tinggalkan tempat ini, tapi hati kami terus bersama Dia. Hati kami, roh kami tetap bersekutu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Kami mau meninggalkan semua hal-hal yang menghalangi kami menerima musim yang baru. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati jemaat-Mu yang hadir di ibadah raya pertama. Berkati semua permohonan dan doa-doa kami. Ganti air mata kami dengan sukacita. Ganti pergumulan kami dengan kemenangan. Ganti duka kami dengan sukacita. Makasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Kami memberikan setelah meninggalkan tempat, kami akan memberikan persembahan kami yang kami taruh di kotak persembahan yang sudah disediakan sebagai bentuk rasa syukur dan bangga kami akan kemuliaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup. Sekali lagi Tuhan, taruhkan tangan-Mu dan berkati pribadi-pribadi yang hadir. Kekuatan baru-Mu ada bersama kita. Terpujilah Engkau. Arahkan hatimu, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Sebelum engkau melangkahkan kakimu dan keluar dari rumah Tuhan, tangan Tuhan ada bersama denganmu. Tangan Tuhan sedang terulur dan mengarahkan tangannya di hadapan. Ulanglah saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh akan terus memeluk engkau dan menyertai dan memberikan kekuatannya di dalam hidupmu dan hidup saya. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, berkat ini milikmu dan milik saya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum,
berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.